Masih di episode Gunung Merbabu. Perjalanan kami menuju pos 3 ini sangatlah berat, karena turunnya hujan dan kabut yang lebat menutupi perjalanan kita. Jangan bilang gunung pendek itu mudah, jangan bilang gunung tinggi itu mudah. Karena semua gunung beda-beda. Walaupun angin dan badai menerpa kita saat di perjalanan, alhamdulillah kami sampai di pos 3. Pos 3 Gumuk Mentul dengan ketinggian sekitar 2361 mdpl. Pos 3 ini adalah area terbuka dan sangat luas, sehingga para pendaki bisa mendirikan tenda di area ini. Hanya saja, tidak ada bangunan permanennya. Sudah ada beberapa pendaki yang sudah mendirikan tenda di area camp ini. Tapi sayang sekali, karena badai, banyak juga tenda yang rusak terhempa angin. Sambil beristirahat, kami pun berlindung di balik tenda-tenda para pendaki untuk menghindari badai tersebut. Badai pun tak kunjung berhenti. Akhirnya kami memilih melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami berdoa terlebih dahulu agar selalu diberikan keselamatan di perjalanan. Rasa dingin semakin terasa. Badan sudah mulai menggigil. Kami pun langsung bergegas melanjutkan perjalanan ke pos 4. Menuju pos 4, jalur yang dilalui tak selandai jalur-jalur sebelumnya. Di kawasan ini hanya ada tanah datar yang terus menanjak dan tidak terdapat bangunan apapun yang bisa disinggahi. Kami pun terus melanjutkan karena terlihat waktu sudah semakin sore. Suasana jalur sedikit tertutup dan ditemani pohon yang kering. Ketika kami hampir sampai di pos 4, banyak juga pendaki yang turun. Dilihat dari kondisi sebelum hari ini, sepertinya hari sebelumnya Gunung Merbabu ini banyak dikunjungi pendaki. Karena terlihat sekali ramai orang yang turun di pos 4. Penting kalangnya pun ya. Mau naik apa turun? Naik. Oh naik. Semangat. Dekat semangat, bro. Semangat. Tempat enak mas itu mas. Udah kosong kok. Misi. Naik ya? Halo. Halo adek. Halo. Semangat. Dari mana mas? Jadi sobat traveler luar biasa sekali dah. Ditemani kabut dan badai. Alhamdulillah kita sampai juga di pos 4 setelah kita melewati badai yang begitu bergemuruh. Kita camp di sini nih pos 4. Ayo mas, kita istirahat dulu. Sini. Pos 4 Lempong Sampan. Kami tiba pukul 4 sore dengan keadaan yang sudah lelah akibat terkena hujan dan badai. Pos Lempong Sampan ini berada di ketinggian 2525 mdpl. Tadinya kami mau ngecamp di pos pemancar agar tidak terlalu jauh ke puncaknya. Tapi karena kondisi yang seperti ini dan pos pemancar pun masih jauh, ya sudahlah, kami mendirikan tenda di pos 4. Perjalanan menuju pemancar masih 600-an meter lagi. Jadi disinilah kami mendirikan tenda. Di pos 4 sendiri adalah tempat yang cukup luas dan mampu menampung hingga 10 tenda lebih. Di lokasi ini menjadi tempat yang cocok untuk camp. Hanya saja masih jauh untuk menuju puncak. Setelah tenda semua selesai didirikan, kami langsung merapikan barang dan beristirahat senyaman mungkin.
Setelah selesai melaksanakan ibadah, kami melanjutkan dengan makan malam dan istirahat total. Tengah kan? Setengah kita. Malam ini harus tidur lebih cepat, karena kita harus bangun pagi sekali, atau bisa dibilang bangun dini hari. Sobat Traveler, sekarang sudah jam 2:43. Sekarang kita menyiapkan untuk sarapan. Nanti kita jam 3 atau setengah 4 kita akan bersiap-siap untuk summit ke puncak Merbabu. Jadi kita harus mempersiapkan tubuh kita agar tubuh kita kuat untuk mencapai puncak. Jadi kita siap-siap dulu untuk masak. Oke. Dilanjutkan sarapan roti yang mudah disiapkan. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan untuk ke puncak. Sobat Traveler, tadi kita udah sarapan ya jam setengah 3. Sekarang udah jam setengah 4. Sekarang kita siap-siap untuk summit. Mudah-mudahan di puncak nanti kita dapat cuaca yang bagus hingga mendapatkan gambar yang bagus juga untuk Sobat Traveler di rumah. Sebelum kita ke atas, kita doa dulu. Doa dipimpin oleh Mas Roy. Doa dimulai. Amin. Amin. Oke, Sobat Traveler, kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo, teman-teman. Yuk. Yuk. Menuju puncak, kita akan melewati Watu Gubuk dan pos pemancar. Jalur yang kita lewati lebih ekstrim dari yang sebelumnya. Jika sampai terpleset, kita akan terguling sampai pos 4. Makanya harus lebih ekstra hati-hati saat ini. Karena cuaca yang dingin dan angin yang kencang, saya pun masuk angin. Padahal sudah menggunakan jaket tebal. Alhasil, semakin tidak fit untuk melanjutkan perjalanan. Astagfirullah Bang Sam. Sholat subuh kali ini sangat beda karena kami melakukan di jalur pendakian dengan alasan seadanya. Menuju puncak seharusnya melewati Watu Gubuk, tapi karena masih gelap, kami pun melewatinya dan langsung ke pos pemancar. Jalur akan dihiasi dengan vegetasi rumput yang lebat di sela-sela hutan. Setelah keluar dari hutan, kita akan melihat sebuah pemancar di ujung bukit sebelah kanan. Lebih dari 60 menit untuk sampai ke pos pemancar. Medan perjalanan lebih ekstrim lagi dari yang sebelumnya. Dan banyak bebatuan di sekelilingnya. Ditambah lagi terlihat jurang di bagian kiri dan kanan. Alhamdulillah, kami sampai di pos pemancar. Oke, Sobat Traveler, sekarang kita udah sampai di pos pemancar. Tadinya kemarin kita rencana mau camp di sini supaya ke puncak itu lebih dekat. Ternyata setelah lihat keadaan kemarin di pos 3, angin sangat bergemuruh, akhirnya kita nge-camp di pos 4. Nah, sekarang kita baru jam 5:12. 1 jam lebih dari pos 4 menuju pos pemancar ini. Nah, setelah ini kita istirahat dulu. Setelah cukup istirahat, nanti kita lanjutkan ke puncak. Nah, Sobat Traveler, perkiraan dari pos pemancar ini ke puncak itu sekitar 2 jam. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu, atau nggak terlalu lama lah dari 2 jam. Pos ini adalah sebuah tower yang usul-usulnya adalah pemancar sinyal telepon, namun gagal. Pos pemancar Merbabu bisa menjadi lokasi camp. Namun jika hujan, sebaiknya jangan camp di sini karena berbahaya. Balik. Sobat Traveler, sepertinya istirahat kita di pos pemancar ini sudah cukup. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ke puncak. Semoga kita selamat sampai tujuan. Masih semangat teman-teman? Oke, berangkat. Siap. Selanjutnya kita menuju puncak Kenteng Songo. Kita harus naik turun bukit untuk sampai di puncak Kenteng Songo. Perjalanan ke puncak Kenteng Songo adalah perjalanan terindah di gunung ini. Oke, sekarang kita menuju puncak Merbabu. Gimana teman-teman? Mantap, Dingin. Pakai jaket nih. dingin dan pemandangannya luar biasa.
Pemandangan luar biasa, angin juga luar biasa. Meler terus, meler. Meler, ingus kita nggak berhenti keluar. Perjalanan kita emang lagi jalan di musim hujan, jadi ya beginilah keadaannya. Tapi dari base camp ke sini luar biasa jalurnya. Sekarang alhamdulillah dikasih bonus yang panjang. Setelah ini kita ngisi air dulu. Gimana Sam? Luar biasa. Sadar? Mana Fadli? Jauh ke belakang lagi ngambil foto, dia lagi ngambil gambar. Ya, jadi beginilah keadaannya di Gunung Merbabu. Alhamdulillah kita baik-baik aja. Semua berkat doa teman-teman. Kebayar ya Bang Mit ya? Iya, kebayar. Sama capeknya sama Capeknya luar biasa. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Beranjak dari pos pemancar, kita akan mengikuti jalan menurun di sela-sela rerumputan hijau yang indah. Di sini luar biasa. Semua Kabupaten Semarang, Kota Semarang kelihatan. Tuh, puncak Sindoro, Sumbing, Prau kelihatan jelas di belakang. Alhamdulillah, puji syukur. Jadi ini dia di belakang kita ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Prau. Kelihatan sangat jelas banget. Jelas. Ini belum di puncak ya guys. Belum. Ini masih di jalur ke puncak. Itu kan? Yo. Kita akan sampai pada sebuah tugu perbatasan yang sering disebut pos helipad. Tempat ini adalah pertemuan jalur Tekelan dan jalur Wekas. Mas, ini tuh gua apa Mas ya? Nah, ini kemarin waktu briefing katanya ini batas kabupaten. Batas kabupaten Iya, antara Magelang sama Boyolali. Boyolali. Oh. Iya. Jadi ini batasnya ada di puncak 2 menara. Dari sana ke sini. Iya, jadi batas di sini. Jadi ngisik situ udah kabupaten lain. Oh. Berarti kita kalau mau pindah ke kabupaten Iya. ya Nah, kira-kira aja. Langkah. Udah yang kabupaten ya bener ini. Oke. Di jalur ini pun terdapat kawah mati. Makanya saat kita berjalan di area ini, kita akan mencium aroma belerang. Budidaya adelais. Nggak bisa ditanam di pot di rumah gitu. Hati-hati. Mas. Kita dapat mengambil air di kawah tersebut. Kita harus mengikuti jalan menurun ke kawah sekitar 15 menit. Air yang diambil harus dari pipa, karena selain itu airnya sudah tercampur belerang. Kita kembali akan menjumpai sebuah pertigaan. Kita harus mengambil jalan yang berbelok kiri dan melipir jurang, karena jalan yang lurus dan menanjak akan membawa kita ke puncak Ondorante. Setelah melewati puncak Ondorante, maka kita dapat melihat puncak Kenteng Songo yang tampak gagah berdiri. Beberapa menit menjelang puncak, jalanan akan sangat terjal dan menantang nyali. Setelah itu, kita akan sampai pada kawasan puncak Kenteng Songo. Ada. Alhamdulillah Sobat Traveler, kita udah sampai di antara puncak Sarip dan puncak Kenteng Songo. Nah sekarang kita akan menuju puncak Kenteng Songo. Sekarang udah jam 8.
Tadi itu trek yang tadi mau ke sini lumayan ekstrim, merangkak sampai tukeran carrier nih. Oke, lanjut. Yuk. Mana sih yang ada bendera sana ya? Ya, ada bendera itu. Cek, Sari pengen. Pindah sana di Perjalanan dilanjutkan dengan melewati tanjakan yang sangat terjal, serta jurang di sisi kiri dan kanannya. Tanjakan ini dinamakan Jembatan Setan. Bentar lagi banjir, gak bisa kelangkah. Iya, izin. Yang kanan aja mas, kakinya. Selepas Jembatan Setan, pendakian ke puncak Gunung Merbabu dilanjutkan dengan melewati pegunungan trek terbuka dengan pemandangan lembah yang indah, hingga sampai di persimpangan puncak. Alhamdulillah, kita sampai juga puncak Genteng Songo 3122 mdpl. Butuh perjuangan yang luar biasa ya nggak Sam? Yoi, merangkak-rangkak di tali. Iya. Luar biasa. Merangkak di bukit dari jam 3 pagi. Sekarang jam setengah 9. Alhamdulillah, tapi puji syukur alhamdulillah ya Allah. Kita sudah sampai tujuan. Yuk. Mas Ray, selamat. Akhirnya sampai juga puncak Genteng Songo. Puncak juga. Alhamdulillah. Butuh perjuangan yang luar biasa. Amazing. Ini dia 3122 mdpl. Mas Arif nih. Ya. Thank you Mas. Mas Arif, Akamsi. Akamsi. Keren. Ini Mas siapa tuh namanya? Mas Kolik. Kolik. Di puncak Genteng Songo, Gunung Merbabu akan tampak jelas Gunung Merapi yang gagah menantang. Pemandangan yang sangat indah dapat disaksikan di sepanjang perjalanan tersebut. Banyak terdapat gunung di sekitar Gunung Merbabu. Seperti biasa, setelah sampai di puncak, kita berfoto bersama-sama sampai puas. Di puncak pun kita sambil beristirahat dan mengobrol bersama teman lainnya. Jadi sobat traveler, alhamdulillah kita sampai juga di puncak Merbabu dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa banget. Tadi summit jam 3. Sampai di sini tadi jam 9-an ya, Mas Samsul ya, Mas Roy ya. Nah, Mas Samsul, Mas Roy, bisa diceritain nggak pengalaman-pengalaman kita pas summit tadi kita jam 3? Gimana deh Mas Samsul deh? Yang jelas sih kalau saya pribadi sih lebih suka trek pagi ya, belum ada matahari terbit. Nggak tahu ya, lebih seger aja gitu bawaannya. Mas Roy, gimana Mas Roy? Keren. Menurut saya sih keren. Karena belum pernah ya pengalaman pertama lewat pas waktu jalan pagi jam 3 Ya, masih gelap lagi. gelap banget. Dan subuh juga di pinggir lereng gunung, subuhan berjamaah, luar biasa. Luar biasa banget kita. Keren. Masih sempat-sempatnya sholat di trek, terus jalur pun pas mau ke puncak ini luar biasa Mengerikan. Ini kita lagi mikirin nih pulangnya gimana ya? Itu apa? Ke tali. Itu kan naik gini ya, turunnya gitu juga. Tapi alhamdulillah
sangat bersyukur banget kita akhirnya sampai di puncak Merbabu ini. Alhamdulillah. Ya, dan terbayar gitu. Dengan pemandangan Di sana ada Merapi, di sana Lau, terus ada di Sindoro Sumbi, Prau, Unggaran gitu. bisa lihat lautan awan juga, Kelihatan semua kelihatan semua. Alhamdulillah. dan cerah. Sangat bersyukur. Mudah-mudahan proyeknya lancar lah. Iya. Jadi setelah ini kita akan kembali ke camp pos 4. Setelah itu kita packing beres-beres, makan siang, setelah itu kita bakal pulang. Jadi sampai di sini puncak Merbabu, nanti kita lanjut lagi di pos 4. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati ketika mencapai puncak Merbabu, yaitu menikmati terbitnya matahari dari atas ketinggian gunung, merupakan momen terindah yang wajib kita abadikan prosesnya. Menikmati kopi di ketinggian bisa menjadi salah satu teman baik sambil melihat pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Puas menikmati pemandangan yang berada di puncak Merbabu, kami langsung kembali ke pos 4. Cukup kita istirahat di puncak Gunung Merbabu ini, kita lanjutkan lagi kembali ke pos 4. Nah ini nih ya, jalurnya agak lumayan masih kayak tadi. Ayo. Ayo Bang Riki ya. Ayo siap. Ya. Ya, sama-sama Bang, makasih juga. Iya, siap. Dengan menggunakan jalur yang tadi kami gunakan saat naik. Mari pulang, marilah pulang, anak di rumah. Takut blodor. Tapi ada yang beda nih, di pos setelah pemancar kami mencoba untuk perosotan karena banyak jalur rumput yang licin. Sampai di pos 4 kami langsung menyiapkan makan siang, lalu bersiap-siap untuk pulang. Sobat Traveler, seperti yang Sobat Traveler lihat, kami sekarang sudah membereskan, udah packing, siap-siap untuk pulang. Sampai bertemu lagi di gunung berikutnya, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Oh iya nih Sobat Traveler, sebelum naik Gunung Merbabu atau gunung yang lainnya, ada tips nih di setiap pendakiannya. Pokoknya tips ini jangan disepelekan, karena ini hal yang sangat-sangat penting. Pertama, pilihlah hari yang bagus untuk mendaki. Usahakan jangan waktu musim hujan. Latihan fisik sebelum hari H, dan jangan sepelekan keselamatan. Pakailah sepatu dan jaket gunung. Dirikan tenda di tempat yang datar dan usahakan diselimuti pohon atau semak supaya tidak terkena angin gunung atau badai. Jika ada anggota kelompok yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, sebaiknya ditemani. Atau jika parah, langsung beritahu dengan kelompok lain. Nah, yang terakhir, jangan buang sampah sembarangan ya. Bawa kembali sampah yang dibawa ke gunung. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Traveler, ini dia puncak Merbabu, Jawa Tengah.